Indonesia merupakan negara agraris. Salah satu sektor agraris adalah peternakan. Unggas merupakan ternak penghasil daging dan telur. Salah satu unggas adalah itik, merupakan salah satu komoditas ternak unggas yang menghasilkan telur dan daging. Ternak ini mempunyai peran yang cukup penting dalam mendukung ketersediaan protein hewani yang murah dan mudah didapat. Usaha peternakan itik sebagai alternatif sumber pendapatan semakin banyak diminati oleh banyak masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Itik pedaging adalah itik yang mampu tumbuh cepat dan efisien dalam mengubah pakan menjadi daging yang bernilai gizi tinggi. Sedangkan itik petelur merupakan itik yang mampu tumbuh cepat dan efisien untuk menghasilkan telur agar nantinya dapat dijual kembali. Keduanya merupakan penting dalam aspek peternakan di Indonesia, baik daging dan petelur. Oleh sebab itu, maka perlu adanya kemampuan untuk meningkatkan komoditas itik di Indonesia. Itik merupakan jenis unggasan termasuk dalam kelas Aves seperti halnya ayam. Itik dikenal juga dengan istilah bebek atau bahasa Jawanya red. Nenek moyangnya berasal dari Amerika Utara yang merupakan itik liar atau Anas moscha atau white mallard yang terus-menerus dijinakan oleh manusia hingga jadilah itik yang dipelihara sekarang, yang disebut Anas domesticus atau ternak itik. Karakteristik itik petelur diantaranya bertelur pada saat fajar subuh, dapat tertib berjalan dalam kelompok dengan mengikuti pimpinan kelompoknya, dan tidak mempunyai sifat menggeram. Sedangkan keunggulannya dibandingkan unggas lain adalah daya adaptasinya yang tinggi terhadap lingkungan yang baru. Beberapa jenis itik petelur lokal dan itik keras. Itik Tegal, salah satu rumpun itik lokal Indonesia yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan mampu beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang terbatas. Penyebaran itik Tegal meliputi daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat bagian utara. Itik Tegal mulai berproduksi telur sekitar umur 6 bulan. Lalu ada itik Mojosari, merupakan itik persilangan antara itik Jawa dengan itik liar atau mallard. Selain banyak dipelihara di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kini itik Mojosari juga sudah menyebar secara luas di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada itik Alabio, yang merupakan itik lokal unggul. Itik ini merupakan salah satu jenis plasma unggas lokal Kalimantan Selatan dan telah lama diusahakan di sana. Sering perkembangan dunia peternakan, itik Alabio sekarang sudah dikembangkan secara intensif. Tidak hanya di Kalimantan Selatan, namun juga berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Lalu ada bebek Bali. Jenis ini adalah varian bebek lokal yang banyak diternakan di Pulau Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Barat. Sering juga disebut dengan pinguin karena bentuk tubuhnya hampir tegak berdiri seperti pinguin. Biasanya dijadikan bebek petelur karena produksi telur yang bisa mencapai 220 butir per tahun dengan berat telur yang tergolong kecil sekitar 59 gram per butir. Warna biru dari bebek ini juga mempengaruhi jumlah produksi telurnya. Warna biru sumi atau warna seperti jerami kering bisa memproduksi telur mencapai 153 butir per tahun. Warna bulu sumbian atau warna gelap memproduksi sekitar 145 butir telur per tahun, sedangkan berbulu sikap atau warna putih hanya mampu 100 butir telur per tahunnya. Lalu ada bebek turi atau bebek Mataram. Bebek ini berasal dari daerah Jogja, tepatnya dari Desa Turi, Kabupaten Bantul. Bebek ini juga terkenal dengan nama bebek Mataram karena dianggap sebagai peninggalan dari kerajaan Mataram pada zaman dahulu. Sama seperti bebek lokal lainnya, warna bulu bebek turi digunakan untuk membedakan kategorinya, seperti hitam, bosoan, atau coklat kehitaman, putih, dan meranjangan atau coklat kemerahan. Produksi telur bebek turi sekitar 200 butir per tahunnya dengan umur paling produktifnya adalah 1,5 tahun. Pejantan bebek turi biasa punya berat badan sampai 2,2 kg dalam waktu 2-3 bulan. Memelihara bebek seperti ini memang banyak keuntungannya, seperti tidak banyak menghabiskan pakan dan mudah digembalakan. Lalu ada itik pedaging lokal dan ras. Ada bebek Swedia biru, yang warna bulunya biru dan keistimewaannya adalah mempunyai berat badan yang cukup besar, sekitar 12 kg sampai 15 kg per ekor. Untuk bebek Swedia biru jantan bahkan mempunyai bobot yang lebih tinggi. Bebek ini sangat cocok dijadikan bebek pedaging karena kualitasnya yang super. Untuk harga bebek ini memang lebih mahal dibandingkan bebek lokal. Bebek serati
merupakan hasil persilangan antara etok atau mentok jantan dengan bebek lokal sehingga menghasilkan bebek pedaging yang berkualitas tinggi. Bebek serati banyak digunakan pada masakan Nusantara, seperti racai bebek dan lain-lain. Ada bebek raja dan bebek ratu. Bebek raja dan bebek ratu adalah bebek hasil persilangan antara pejantan Mojosari dan betina Alabio. Bebek raja mempunyai postur tubuh yang besar dan bisa dijadikan pedaging, sedangkan bebek ratu mempunyai produktivitas telur yang cukup tinggi sehingga sangat sesuai dengan untuk digunakan sebagai telur. Bebek hibrida jenis ini mempunyai keunggulan yaitu mempunyai pertumbuhan yang tinggi, cepat besar, cepat bertelur, tidak lebih tahan terhadap serangan penyakit, dan tidak gampang stres. Bebek ini salah satu bebek unggulan yang patut dipertimbangkan menjadi calon indukan. Lalu ada bebek Tegal, yang merupakan bebek lokal yang asal dari Indonesia. Bebek Tegal ini digunakan sebagai penghasil telur dengan tingkat produktivitas yang cukup tinggi. Produksi telur yang dihasilkan yakni 200-250 butir per tahunnya. Untuk bobot yang dihasilkan juga tidak jauh berbeda dengan bebek pada umumnya, yaitu 1,52-2 kg per ekor untuk jantan dan betina 1,47-2 kg per ekor. Hal ini mendasari bahwa selain dijadikan bebek penghasil telur, bebek Tegal juga dijadikan bebek pedaging pada masa akhir ataupun masa produksi. Lalu ada bebek Alabio, berasal dari Kalimantan Selatan. Bebek ini mirip dengan bebek hibrida yang juga bisa berfungsi sebagai petelur dan pedaging. Jantannya memiliki warna bulu coklat gelap atau abu-abu hitam dan di ekor terdapat bulu yang melengkung keluar. Sedangkan betinanya berwarna coklat kuning keabuan berkombinasi bintik putih serta ujung dada, sayap, dan kepala ada sembur warna hitam. Lalu ada bebek Magelang, yang berasal dari Magelang, tepatnya di daerah Sempu, Ngadirejo, dan Secang. Untuk wilayah persebarannya pun cukup luas, meliputi Magelang, Muntilan, Semarang, Ambarawa, dan Yogyakarta, Temanggung, dan Surakarta. Pada warna bulunya cenderung berwarna coklatan dengan variasi coklat muda hingga hitam, bahkan kebanyakan yang sering dijumpai adalah berwarna hitam. Bebek ini mempunyai ciri khas yaitu bulu yang ada di lehernya berwarna putih yang sekilas seperti kalung, maka bebek ini juga bisa disebut dengan bebek kalung. Tentunya tidak hanya dijadikan sebagai penghasil telur, bebek Magelang juga dijadikan sebagai penghasil daging karena bobotnya yang dihasilkan pun tinggi. Bebek jantan mencapai bobot 1,8-2,5 per kilogram, sedangkan untuk betina 1,5-2 kilogram. Lalu ada bebek PMP atau bebek packing Mojosari putih. Bebek ini adalah hasil perkawinan dari bebek packing dan bebek Mojosari putih. Maka bebek ini menghasilkan karkas berukuran sedang sampai besar dengan kualitas daging bebek ini berbulu putih. Sehingga dari warna kulit karkasnya juga bersih dan cerah. Berat badan mencapai 2-2,5 kg pada umur 10 minggu atau 2,5 bulan. Lalu ada bebek Rambon. Bebek ini berasal dari Cirebon atau Karawang, mempunyai hasil perkawinan silang bebek Cirebon bebek Alabio. Didapatkanlah bebek jenis Rambon yang rasa dagingnya lebih enak dan produksi telur yang banyak. Bebek ini banyak ditemui di sepanjang pantai utara Jawa, Cirebon, Indramayu, Brebes, Tegal, sampai Semarang. Ciri bebek ini adalah warna bulunya yang cenderung coklat mengkilap dan perutnya agak kehitaman. Bentuk tubuhnya yang tinggi ramping seperti botol dan dengan leher yang agak panjang dan mata bening cerah.
Kelebihan dan kelemahan itik petelur. Secara umum, kelebihan atau keuntungan itik petelur adalah yang pertama, kotorannya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Yang kedua, itik petelur lebih tahan penyakit bila dibandingkan dengan ayam. Yang ketiga, hasil ternak lebih mudah diserap pasar bila dibandingkan dengan telur ayam. Dan jumlah telur yang dihasilkan pada usia produktif juga tinggi daripada ayam kampung. Yang keempat, membantu penyediaan gizi bagi masyarakat. Yang kelima, itik petelur dapat dijadikan sebagai lahan usaha. Untuk kelemahannya sendiri, kelemahan itik petelur adalah konsumsi pakan dan air minum lebih banyak bila dibandingkan dengan konsumsi pakan dan air minum pada ayam. Yang kedua, sensitif terhadap pakan dengan kualitas yang kurang baik, pakan jamuran, atau memakan bangkai. Yang ketiga, itik petelur mudah terkejut dan mudah stres. Yang keempat, tidak dapat bertahan dalam kondisi yang terlalu lembab, sehingga menyebabkan menurunnya ketahanan tubuh dan berdampak pada kualitas telur serta menyebabkan kerontokan pada bulu itik petelur. Kelebihan dan kelemahan itik pedaging sama dengan kelebihan dan kelemahan itik petelur. Untuk kelebihannya, yang pertama, itik pedaging lebih tahan penyakit bila dibandingkan dengan ayam. Yang kedua, kotoran dapat dijadikan sebagai pupuk tanaman. Yang ketiga, Manajemen dapat perkandangan. sebagai Kandang lahan usaha merupakan tempat dan membantu ternak penyediaan untuk gizi berlindung, bagi masyarakat. beristirahat, dan melakukan Yang keempat, merupakan harian. salah satu sumber Syarat protein kandang hewani selain Kandang harus daging memberikan ayam kenyamanan bagi dan ternak daging ruminansia. supaya produktivitas ternak itu dapat Yang maksimal. selanjutnya, potensi pasar untuk daging cukup tinggi karena dagingnya gurih, jenis empuk, kandang. dan lembut, Jenis kandang itik itu tentunya ada dengan tiga. nilai gizi yang pertama cukup yaitu tinggi. kandang baterai, yang kedua kandang Lalu merak, ada dan yang sifat ketiga bebek kandang atau postal. itik yang tidak kanibalisme. Untuk kandang kelemahannya baterai, sendiri, setiap ada satu kandang konsumsi itu pakan dan hanya air diisi minum lebih banyak satu ekor dibandingkan itik dengan dewasa. konsumsi pakan Untuk dan air ukuran minum kandangnya pada kurang ayam lebih itu atau 50 ternak cm lain. dikali 50 cm Yang termasuk kali unggas. 45 cm. Selanjutnya, Jika sensitif untuk terhadap pakan dengan kelompok kualitas atau kurang misal baik, dapat dihuni sekitar mudah 5 ekor terkejut itik dan itu, mudah stres, kandangnya dibuat lalu lebih tidak dapat luas. bertahan dalam Untuk kondisi kandangnya yang terlalu dapat lembab dibuat dari yang bilah menyebabkan bambu maupun menurunnya ketahanan rangka tubuh karat. dan berdampak pada produktivitas Selanjutnya yaitu kandang daging rak. pada itik Kandang rak tersebut. ini menyediakan ruangan tempat untuk ternak bermain atau untuk umbaran. Jadi dalam kandang itu terdapat kolam atau saluran tempat itik membersihkan diri atau hanya sekedar meninggalkan tubuh di siang hari. Yang terakhir yaitu kandang postal. Kandang postal itu dalam satu kandang dihuni lebih dari ratusan atau hingga ribuan ekor tergantung luas kandang ternaknya. Jadi di dalam kandang itu terdapat tempat makan dan minum itik. Tinggi kandang tak boleh tak lebih dari 2 meter. Tujuannya untuk mempermudah ketika panen telur saat membersihkan kandang dan pemberian pakan. Keadaan kandang, ada kandang basah dan kandang kering. Kandang basah itu artinya ada tempat khusus untuk aktivitas mandi, minum, berenang, dan membantu proses perkawinan berupa kolam. Sedangkan kandang kering hanya menyediakan air untuk aktivitas mencuci muka dan minum. Aktivitas itik pada kandang kering ini dibatasi sehingga energi yang diperoleh diperuntukkan untuk memproduksi telur.
Nah, selanjutnya untuk mendapatkan itik yang memiliki produktivitas yang tinggi, maka kita harus menerapkan sistem pemeliharaan yang baik. Pada dasarnya, sistem pemeliharaan dibedakan menjadi 3, yaitu sistem pemeliharaan ekstensif atau umbaran, sistem pemeliharaan intensif atau dikandangkan, dan sistem pemeliharaan semi-intensif atau dikandangkan jika di malam hari dan diumbar atau dikembalakan jika di siang hari. Ketiga sistem pemeliharaan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang berdampak pada produktivitas telur itik. Perbedaan sistem pemeliharaan ini berdampak pada produksi telur dan kualitas telur yang dihasilkan. Yuk kita bahas masing-masing sistem pemeliharaan. Yang pertama ada sistem pemeliharaan ekstensif. Sistem pemeliharaan ekstensif merupakan sistem pemeliharaan di mana itik diumbar. Itik yang dipelihara dengan sistem ekstensif atau tradisional tidak mempunyai kandang dengan sanitasi dan ventilasi yang baik. Fungsi dari pemeliharaan ekstensif ini, itik bebas untuk mendapatkan pakan secara alami. Dengan pemeliharaan sistem ini, bebek hanya akan menghasilkan telur sebanyak 125 butir per ekor per tahun. Dalam pemeliharaan ekstensif atau tradisional ini dirasa kurang terkontrol karena asupan makanan yang didapatkan berasal dari alam seperti sawah, sungai, atau lingkungan sekitar. Sekarang ini sumber pakan alami sudah mengalami pengurangan karena semakin sempitnya area persawahan dan pemakaian pestisida yang sangat membahayakan unggas, terutama itik. Yang kedua adalah sistem pemeliharaan semi-intensif. Sistem pemeliharaan semi-intensif mempunyai perbedaan dibandingkan dengan pemeliharaan dengan sistem tradisional. Dengan metode ini, peternak menyediakan kandang dan mempersiapkan makanan. Pada saat panen telah usai, bebek akan dilepaskan di alam terbuka guna mendapatkan makanan alami. Bentuk kandang sistem semi-intensif ini menggunakan sistem setengah terbuka. Di dalam kandang terdapat area terbuka di mana bebek bisa berkeliaran. Yang kedua adalah sistem pemeliharaan semi-intensif. Sistem pemeliharaan semi-intensif mempunyai perbedaan dibandingkan dengan pemeliharaan sistem tradisional atau ekstensif. Dengan sistem pemeliharaan ini, peternak menyediakan kandang dan mempersiapkan makanan. Pada saat panen padi telah usai, itik akan dilepaskan di alam terbuka guna mendapatkan makanan alami. Bentuk kandang sistem semi-intensif ini menggunakan sistem setengah terbuka. Di dalam kandang terdapat area terbuka di mana itik bisa bebas berkeliaran. Namun, pemberian pakan dan minum belum optimal karena menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh di pasaran tanpa memperhatikan jumlah komposisi nutrisi yang terkandung di dalamnya. Untuk bahan pakan tambahan yang ada di alam biasanya dijadikan andalan guna memenuhi kebutuhan nutrisi seperti bekicot, ikan kecil dan siput. Peternak menambahkan sejumlah pakan tambahan seperti dedak dan bekatul. Penggunaan konsentrasi Yang terakhir yaitu manajemen pemberian karena harganya pakan cukup digunakan mahal. untuk memenuhi kebutuhan pokok ternak, kebutuhan untuk produksi dan reproduksi. Untuk pemberian pakan pada ternak dapat dilakukan sebanyak 2-3 kali
tergantung Dan yang kebutuhan ketiga ternaknya. adalah sistem pemeliharaan intensif. Jadi pakan itu ada Sistem dua, pemeliharaan yaitu intensif pakan alami dan merupakan buatan. Pakan alami sistem dapat berupa keong pemeliharaan atau di kepala mana udang, itik dikandangkan sedangkan pakan tanpa buatan yaitu dijual. berupa konsentrat yang kita beli di Adapun pabrikan beberapa atau hal dengan yang membuat mampu atau dikontrol meracik pada sendiri. sistem pemeliharaan ini. Nah, di sini ada Antara tabel kebutuhan lain, pakan. pemberian Jadi setiap pakan, penanganan umur kesehatan, itik itu memiliki dan kontrol pertumbuhan kebutuhan itik. pakan yang berbeda-beda. Biasanya semakin Untuk itu, tua umur dengan ternak sistem memiliki pemeliharaan kebutuhan pakan yang intensif, semakin tinggi itik juga. akan memiliki produktivitas yang tinggi. Pada fase Dengan menerapkan awal sistem atau pemeliharaan sekitar umur ini mampu 0 sampai 8 mendongkrak minggu, produktivitas protein yang itik dibutuhkan menjadi ternak itik yaitu sekitar 20 sampai 22%. 280 Pada fase grower sekitar 8 sampai 18 minggu membutuhkan protein sebanyak 17 sampai 19%. Sedangkan pada fase layer yaitu pada umur 18 sampai 27 minggu memerlukan protein sebanyak 15 sampai 17%. Pemberian pakan. Pemberian pakan itu bisa dengan cara basah ataupun kering. Cara basah yaitu pakan itik yang berupa konsentrat dapat dicampur dengan air. Namun pada pemberian pakan basah dapat dilakukan sedikit demi sedikit. Karena jika terlalu banyak dan tidak habis, pakan dapat berjamur. Sedangkan pakan kering, pakan dapat langsung diberikan ke ternak tanpa dicampur dengan air. Untuk pakan kering jangan lupa diberikan minum yang diletakkan di dekat pakan karena supaya ternak lebih mudah untuk menjangkaunya. Terima kasih, sekian dari kelompok B5. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, rak pencet ini sih.